Nah, ini nih enaknya rumah lebar 7 meter, meja makan pakai bangku yang panjang kayak gini. Bisa banget dong. Ini bisa umpel-umpelan, bahkan 4 orang sekalipun masih bisa nih di sini nih. Asik lagi dong, lihat tempatnya, pemandangannya di rumah, bisa serasa di kafe. Yaudah kita bahas yuk. Halo, jumpa lagi bersama saya Rianto di channel Real Estate. Nih, sekarang saya lagi di satu perumahan yang fenomenal banget di daerah Sidoarjo, mepet dengan Surabaya, mepet juga dengan bandara, tapi bukan di jalur lintasannya pesawat. Dan rumah di belakang saya ini, rumah lebar 7, dan harganya masih start di 1 M-an. Bukan 1 M besar loh ya, 1 M kecil. Mau tahu detailnya? Yuk kita bahas. Nah, untuk rumah ini, dia mengusung konsepnya itu adalah modern, kontemporer, tapi tetap ada nuansa industrialnya. Nah, untuk bagian atapnya nih yang seru. Bagian atap ini modelnya plana, jadi buangan depan dan juga buangan belakang lebih minimal untuk bocor-bocor, dan untuk sampingnya dia tetap pakai ada semacam ductwork, jadi semacam talang gitu ya. Jadi low maintenance juga. Nah, untuk fasad ini unik. Jadi dia tuh ada tetap permainan maju mundurnya, dan untuk bagian maju masih tetap dikasih bagian yang paling maju lagi tuh. Kelihatannya dapat balkon dong. Nah, kita bahas yang paling kanan dulu aja ya. Oh, kanan saya ya. Nah, di sebelah sini ada satu permainan jendela tuh, lihat. Jendelanya itu dari bagian tengah sampai ke bagian atas. Ini untuk menerangi area bagian dalam, khususnya untuk area tangga. Nah, tadi kan yang bagian atas itu ada permainan kayak warna gelap, dan di situ ternyata ada permainan lagi seperti apa ya? WPC, kayu-kayuan gitu. Dan garis-garisnya tuh mengesankan rumah ini tinggi, nyambung dengan area bawah tuh. Di bawah tuh ada roster. Yuk kita geser sedikit ke area sini. Jadi di area sini, ini ada semacam roster-roster. Ya bukan semacam, memang beneran roster. Dan ada fungsinya. Ini adalah untuk ke area bagian dalam. Jadinya ada semacam sirkulasi udara. Untuk apa? Untuk jemuran dan servis area. Nah, ini kita lihat detailnya. Nah, untuk roster ini kan tadi ada bolong-bolong untuk sirkulasi udara ke area servis tadi. Nah, tambah seger dengan adanya pohon-pohon di area sini. Ini untuk area taman kan nyambung nih ke area roster. Jadi di sini ada satu pasang, satu keluarga pisang kalatea, dan kesininya ada rumput-rumputan, ketambah ada pohon besar di sini. Ini sejenis kelor ya, tapi nggak tahu kelor yang apa. Dan juga ada yang yang kecil-kecil gini ya, lucu nih. Ini ada lili air mancur, dan di sini ada akmea. Kalau mau tambah lagi yang warna-warna, asik sih, yang merah, kuning yang berbunga-bunga itu di pinggir-pinggirnya, tambah cakep sih. Karena lumayan ini area untuk tamannya ini lebarnya ini sekitar 2 meteran. Dan karya yang depannya, ini untuk area depan ini memang yang mengelola developer, tapi ya nggak apa-apa. Ini yang bisa kita explore. Depan sih udah nggak bisa diapa-apain ya. Lumayan. Nah, tadi kan tamannya sekitar dapatnya 2 meteran. Artinya rumah lebar 7 kepotong 2 meter, dapat carport 5 meter lebarnya. Bisa muat 2 mobil, dan panjangnya juga nggak kaleng-kaleng dong. Kalau dari ujung sini sampai ujung sana bisa hampir 7 meter ya, karena ujung situ ya. Tapi untuk bagian dalamnya sendiri ini sekitar 6 meteran. Lumayan, bisa muat 2 mobil besar, bahkan beberapa sepeda motor. Nah, yuk masuk lagi ke area yang lebih dalam. Di sini nih ada satu area teras kurang lebih sekitar 90 sentian, dan untuk lebarnya pastinya ini sama dengan yang tadi 5 meteran, pakai alas. Terasnya ini granit yang motifnya kasar, jadinya no licin-licin walaupun kena cipratan air. Dan untuk bagian sini ini full dari bawah sampai atas ini pakai jendela pintu, karena ini bisa digeser, jadi bisa tembus, orang bisa lalu lalang di area sini. Nah, kalau sininya ini baru pakai tembok biasa yang kamprotnya pakai roll sini, pakai roll, tapi motifnya sekilas kayak kamprot, warnanya gelap, dan di bawahnya ada rel karena untuk ini nih tadi jendela pintu tadi. Nah, nggak lupa di sini ada lagi pencahayaan lumayan sedikit, tapi bisa untuk menerangi area tangga nanti di situ. Yaudah kita lihat bagian dalamnya. Penasaran seberapa terangnya? Nah, sekarang kita bahas mulai dari sini, living room dulu atau ruang tamu dulu. Nah, enak banget nih duduk sini. Sofanya lebar banget ya. Ntar, kayaknya kenal nih sofa nih. Ini kayaknya belinya di sebut saja IKEA. Coba cek nanti ya, kameramen tolong dicek. Ini bener nggak? Soalnya kayak kenal nih, modelnya punya IKEA.
termasuk oke. Ini bisa jadi tempat tidur bahkan ya, karena lebar banget tuh. Kaki saya aja mentok segini, tinggi saya kan sekitar 167-an, masih ada space segini. Kecuali kalau yang tinggi banget ya, mungkin bisa lah. Tapi asik buat sambil nonton. TV-nya di eye level. Mantep. Nah, sofa selebar ini pun nggak masalah kalau di rumah yang benar-benar lebar, karena rumah ini lebar 7. Jadi kalau yang mau lebih oke lagi mungkin agak kecil atau ini agak maju. Jadi area sini untuk lalu lalangnya bisa lebih lebar. Kurang lebih sekarang sisanya sekitar ya 50 sentian. Tapi masih oke lah karena di sininya lebar banget. Dan nyaman di ruang tamu ini karena ini nih ada jendela tadi kan pencahayaannya bagus. Dan dari luar juga nggak terlalu jelas kan kelihatan ke area dalam tadi. Walaupun di dalam ternyata terang. Nah di area sini ini kan ada area penyimpanan untuk bukan cuma alat entertain kayaknya, karena ini cukup banyak tuh. Lihat, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 yang bisa dibuka semua. Dan bisa menaruh beberapa perlengkapan-perlengkapan di sini. Termasuk mungkin di atasnya juga masih bisa kalau kita mau taruh ambalan-ambalan untuk ya pernak-pernik begitu. Ini bisa banget kita eksplor. Tapi yang seru adalah permainan warnanya. Tone warnanya antara ini, dengan semua area furniture tuh. Matching banget. Jadi kayak coklat ke abuan begitu. Keren sih ini. Nah ini walaupun rumah lebar 7, tapi tetap dia mengusung open space. Jadi antara ruang tamu dengan ruang makan ini jadi satu. Dan menarik juga nih, jarang-jarang. Jadi untuk apa ini istilahnya, tempat duduknya dia pakai bench yang modelnya memanjang. Jadi kayak ala-ala warung kopi ya. Tapi enggak lah, ini termasuk oke dan empuk juga. Duduknya jadi kalau mau 3 orang, ini muat banget sih ya. Tuh, ini masih ada sekitar space segini. Di sebelah sana juga masih bisa untuk 3 kursi, berarti kurang lebih 3 orang. Mau di situ lagi ada 1 orang, bisa banget 7 orang. Iyalah, rumah lebar 7, asik. Dan ini juga nih, ada tempat apa ya, penyimpanan lampunya tuh unik. Dia pakai kayu, beneran kayu yang dilengkungkan gitu. Oh, made in Every. Dan ini bener-bener buatan Indonesia. Produk lokal yang keren dan ayo, I love produk lokal. Nah, kita buktikan sebelah sini beneran bisa nggak sih? Oh iya bener ternyata. Kalau di sini pisahan, tuh, oh pisahan. Tadi jadian ini pisahan. Ini pakai 3 dingklik, enggak lah, 3 tempat duduk. Karena dia nggak ada senderannya, jadi identik dengan dingklik. Apa itu dingklik? Ya nanti tulis di komentar deh. Geser ke sini, nah ternyata dapat island. Jadi apa ya? Jadi kalau habis masak di sini mau disajikan sementara di sini atau mungkin mau sekedar yang meracik doang ya, bukan masak, meracik doang langsung disajikan di situ. Ini termasuk oke. Dan islandnya ini di bagian bawahnya. Tuh, dapat 4 penyimpanannya dan bisa dibuka semua. Dan untuk atasnya dia juga pakai bahannya ini pakai solid surface. Motifnya seperti kayak granit gitu ya. Ini lebih enak sih untuk motong-motong. Sama dengan yang area sini juga, ini untuk top table-nya, area dapur ini pakai solid surface juga, termasuk untuk area backsplash-nya. Jadi habis masak di sini, sajikan sementara di sini, langsung makan di situ. Asik. Yaudah kita bahas dapurnya dulu yuk. Nah untuk dapurnya, ini dia simple aja. Dia pakai yang modelnya yang flow, tapi tetap konsepnya adalah kitchen work triangle atau segitiga kerja dapur. Jadi mulai dari sana, itu storage atau tempat-tempat penyimpanannya berupa kulkas di sini ya. Kemudian untuk cuci-cuci makanannya yang mentah, yang masih kotor cuci di sini, kemudian potong-potong di sini. Dan kalau ternyata habis potong udah dicuci, ya tinggal geser sedikit, masih flowing gitu. Dan setelah itu baru dimasak. Dan no mulek-mulek juga karena ada cooker hood. Dia kebetulan pakai merek Modena, termasuk untuk kompor. Ini masih kompor gas ya, tapi yang model tanam Modena juga. Kalau ternyata dirasa masih cukup pengap, tuh masih ada bukaan. Masih bisa dibuka sedikit aja. Jangan gede-gede, nanti apinya bisa kabur-kaburan. Nah lanjut untuk penyimpanan rak-rak di sini, ini ada lumayan tuh. Dari ujung sampai sini, tapi yang sini kebetulan ada AC ya. Ini show unit ya, jadi AC-nya mungkin bisa jadi tidak di sini. Tergantung nanti kita belinya mau taruh di sini, taruh di sana, di mana bebas lah ya. Sementara di sini. Jadi untuk atas ini bisa buat naruh barang, termasuk area lantai sininya juga. Untuk lantai sini terbuka semua. Kalau yang tertutup gimana? Jangan khawatir. 1, 2, 3, 4, 5. Masih ada lah pilihan untuk yang area tertutup. Kalau yang keren-keren ditaruh yang terbuka, perlengkapan yang kotor-kotor yang jelek-jelek taruh dalam. Nah, kalau area sini ini bisa buat
nyimpen dispenser. Beberapa mungkin ada yang suka dispenser tertutup, ada yang terbuka. Nah, kalau suka yang terbuka, nggak usah pakai tutup gini. Tempat untuk air fryer ataupun untuk microwave bisa taruh di sini. Terus satu lagi nih, kalau kita mau bikin kitchen set, sementara mungkin kita kulkasnya pakai yang kecil nih. Biasanya kan pakai sekat di sini. Nah, sekat ini kalau bisa yang gampang dilepas. Jadi kalau kita mau upgrade, cari kulkas yang lebih gede. Beli kulkas yang lebih gede, tinggal dilepas. Jadinya bisa sampai sini. Kayak gitu. Oh, ternyata ini adalah service area. Oh iya, yang betul. Tadi sempat dibahas di bagian depan, ini adalah service area. Kelihatan tuh roster-rosternya ya. Jadi kalau kita mau nyuci di sini masih memungkinkan, kita mau jemur di sini juga memungkinkan karena di sini tuh area terbuka. Ada skylightnya. Jadi angin tetap dapat. Kalau nyucinya udah setengah kering, ya nggak usah taruh di sini. Taruh aja di sini, bikin jemuran yang modelnya nempel ke dinding. Mau yang masih basah banget, pengen cepet kering, ya bisa taruh di sini. Kalau hujan, tutup pakai kanopi yang sliding. Sirkulasi udaranya bagus, cepet kering, juga sehat. Mantap. Oke, lanjut lagi. Kita lihat nih, dari sini ada apa. Di sini ternyata ada taman belakang. Ini karena rumahnya lebar 7, jadi kurang lebih ini bisa dapat area taman sekitar 4 meteran. Karena nanti yang sebelah sana 3 meter untuk kepake ruang lainnya. Dan lumayan ya, 3 meter kali 4 meter. Oh, ini lega banget sih kalau buat dibuat taman. Tapi kalau mau dibuat separuhnya juga untuk semacam jemuran atau service area, juga masih memungkinkan loh. Taruh di sekitar sini, kasih roster aja, jadi service areanya taruh di daerah sini. Tetap dapat taman, nggak mengganggu ke area sini pemandangannya. Asik sih ini. Oke, sekarang kita masuk lagi ke area bagian dalam. Tapi di sini ada yang menarik adalah ketika kita rencananya nih mau barbekyuan di area sini, ini karena modelnya jendela pintu, jadinya kita bisa lalu lalang ke area sini dengan mudah dan bisa menyajikan langsung di sini. Kalau ceritanya barbekyunya di area sini nih. Dan baunya nggak mengganggu ke area tetangga karena langsung tembok full, langsung asapnya kebuang ke atas. Jadi langsung barbekyuan, sajikan di sini, makan-makan di sini. Asik juga nih rumah ya. Udah geser ke sebelah yuk. Oke, di sebelah sini ada apa? Sementara dia pakai yang pintu sliding begini. Ini adalah pintu kemana saja? Bukan, ini pintu ke working space area. Sementara sih seperti itu konsepnya dipakai sama perumahan di show unit ini. Tapi sebenarnya bisa kita pakai juga untuk kamar. Nanti dapetnya tuh bisa pakai tembok di sini dan tetap ada pintu yang normal di sebelah sini. Jadinya bisa buat kamar, bisa buat working space. Sementara sih kayak gini. Asik juga. Sambil duduk, sambil kerja, bisa sambil baca-baca juga karena di sini ada banyak rak tuh. Kelihatan ya, banyak rak bisa buat naruh buku. Jadi semacam perpustakaan juga. Ditutup dan kita bisa hening di sini sambil baca-baca, menikmati pemandangan di area taman sini. Nah, di sini kan tadi ada jendela yang lebar banget dan ada jendela yang bisa dibuka juga. Sisanya ini jendela mati. Jadi kalau butuh sirkulasi udara, butuh oksigen lebih, tinggal dibuka. Semuanya tanpa AC gitu ya. Dan nih di sini ada beberapa aksesoris yang menurut saya sih oke, simple tapi sangat berguna. Contohnya seperti ini. Ini ada di IKEA ya, kayak gini-gini ini. Nah, saya coba pastikan dulu ya. Oh iya bener kan, mereknya IKEA. Jadi kayak gini nih praktis, karena kita bisa adjust ya. Mau taruh di sekitar sini, umumnya pengen lebih nyaman taruh di sekitar sini, juga bisa. Taruhlah beberapa perlengkapan kayak gini lagi buat naruh alat tulis atau apapun. Termasuk ininya juga, tuh bisa nambah lagi. Nah ini termasuk praktis dan lumayan harus ada nih di tempat kalian. Sekarang untuk area kerjanya juga begitu. Ada beberapa tempat penyimpanan yang tertutup. Tadi yang sebelah sini kan area penyimpanannya terbuka semua. Tapi mau dibuat yang separuh tertutup juga masih mumpuni sih di tempat ini. Lumayan, 3 meter kali 3 meter. Nah kalau ceritanya di sini ini kamar nih. Berarti kan harusnya ada kamar mandi di sini. Tapi di mana kamar mandinya? Iya, guyonan lawas ya. Nih di sini dong. Ini adalah pintu kamuflase. Jadi di area bawah tangga dimanfaatkan seperti ini. Bisa ngunci harusnya. Nah ini, jadi ini adalah area untuk kamar mandi. Karena kan di sebelah ceritanya ada kamar. Jadi benar-benar ada kamar untuk mandi. Ada kamar mandi. Ada juga buat setoran tunai di area sini. Memanfaatkan space kurang lebih 1 meter kali hampir 2,5 meter. Termasuk oke tuh untuk aktivitas kita. Setoran di sini. Dindingnya dia pakai yang keramik modelnya mosaik. Sekitar 1 meteran aja. Nggak usah tinggi-tinggi karena ini bukan area basah.
Nah, baru untuk area basahnya, di sini pakai dinding yang mozaik full sampai bagian atas, lengkap dengan Sanitaire by Toto. Geser lagi, set. Nah, ini penting nih untuk pintu pakai soft close seperti ini, karena jaga-jaga biar nggak kecepit. Oke, geser ke area lantai 2. Kita lewat tangga di sini. Nah, untuk area menuju ke lantai 2, kita akan ketemu tangga dengan bordes yang termasuk oke lah ya. Jadi dia tekukannya sekitar kepotong separuh diagonal. Jadi space untuk kaki kita masih aman di sini, nggak rawan untuk kepleset. Kepleset tuh bahasa apa ya? Bahasa Jermannya tijalike. Apa sih? Yaitu intinya tidak mudah terperosok gitu ya kaki kita, karena termasuk enak bordesnya. Dan pencahayaan tadi dari sini dan juga bagian sana di atas itu dapat banyak. Akhirnya area tangga pastinya terang. Tapi kalau malam gimana? Tetap terang karena ada saklar lampu tuh, dinyalain ketika kita pulang malam, nggak usah nyalain semua lampu, cukup ini aja. Area tangga pun mantap, aman. Nah, untuk area tangga sendiri ini ternyata dia pakai satu railing dengan besi yang tebal banget. Dia pakai besi plat dan dilapisi bagian atas ini pakai kayu asli, kemudian di vernis lagi. Dan yang terpenting nih untuk area tekukannya sini dia pakai yang model L gini, besi L. Pastinya kuat banget karena ke bawah dan ke samping untuk kekuatannya. Dan nih yang paling menarik di sini ada void. Jadi kesannya kalau dari bawah tadi itu ke bagian atas, wih rumah ini tinggi banget. Nah ini dia area lantai 2-nya. Untuk area lantai 2 ini termasuk ya lorongnya sini nggak terlalu lega ya, sekitar 1 meter lebih sedikit. Tapi untuk area sini nih dapat sekitar 2 meteran. Bisa dimanfaatkan nih untuk area sini. Bisa ditaruh ya semacam meja-meja untuk duduk-duduk sambil baca-baca, atau mungkin rak masih mantap karena lega di sininya. Dan ini nih yang asik nih. Lagi-lagi rumah di sini, jadi perumahan dari mulai lebar 5, lebar 6, lebar 7, yang ini pun tetap selalu ada space kosong di area sini. Artinya bisa dibuat satu kamar lagi di sini atau taman di bagian atas rumah. Lumayan 3 meter kali 3 meter. Bisa kita manfaatkan. Termasuk pemandangannya pun bisa ngelihat ke area taman bawah sini. Nah, selain kita bisa ngelihat ke area taman sini, ternyata kita bisa ngelihat dari sini ini langsung open air ke area situ. Dan ternyata kelihatan, saya baru ngeh, di sini ternyata ada semacam topi-topi lagi, karena di sini kan ada jendela untuk kamar. Nah, ini bisa banget buat naruh outdoor AC atau utility area di situ. Jadi nggak kelihatan dari area sini nih, sambil duduk-duduk, nongkrong-nongkrong. Lah kan kalau ada outdoor AC di situ, kayaknya nggak asik gitu ya. Oke, yuk geser ke kamar pertama di lantai 2 ini. Oh, sebentar. Ternyata di sini ada satu lagi jendela, walaupun jendela mati, tapi ini oke. Akhirnya pencahayaan ke arah lorong. Ini terang banget. Asli, rumah ini banyak banget pencahayaannya. Yaudah masuk yuk. Nah, ini jadi untuk seukuran kamar anak termasuk yang lega banget ya. 3 meter kali 3 meter. Dan kalau naro istilah tempat tidurnya di bagian pojok, akhirnya dapat space yang lega banget ke arah sini nih. Ini termasuk oke penataan seperti ini. Dan di atasnya pun ini kan kosongan nih sementara. Bisa lagi ditaruh semacam rak-rak atau ambalan gitu. Tapi resikonya burung hantu sama tupainya hilang. Nggak apa-apa, wallpapernya separuh aja deh. Nah, untuk bagian atasnya bisa juga untuk naruh-naruh barang. Termasuk oke. Untuk belajar di sini bisa kita sambil duduk. Nah, sambil naruh barang di sekitaran sini masih bisa. Baiknya sih di sini mungkin semacam rak buku ya. Jadi tinggal ngambil, langsung baca di sini. Karena untuk pakaiannya nanti di sebelah sini. Nih. Sementara ini masih bukaan ya, tapi nanti kalau kita beli rumah ini ke orang furnisnya minta yang pakai tutupan. Untuk area pakaiannya, untuk pakaian yang dilipat bisa naruh di area bawah dan juga sebelah sini. Oh, tapi ini dalam banget. Bisalah buat naruh barang-barang gede kayak tas gitu ya. Oke, untuk lantainya dia pakai yang modelnya ini kayu-kayu ya, samalah dengan di rumah-rumah sebelumnya, dia pakai 60 kali 20, jadi seperti kayu asli. Yuk sekarang geser ke bagian berikutnya. Nah, tuh ada kamar tidur utama, tapi kita belok dulu sini yuk. Nah, di sini ada satu area kamar mandi, jadi kurang lebih ini lebarnya 1,5 kali 2,5 meter, dan area sini ini termasuk lumayan ya, bisa naruh beberapa barang, sudah colokan listrik juga. Jadi bisa untuk naruh hair dryer atau mungkin sambil ngecas handphone. Nah, ini masih ada tempat penyimpanan juga di sini nih. Lumayan, yang terbuka di sini, yang tertutup di sini.
Dan untuk wastafelnya sementara sih pakai yang bundar gini. Tapi kalau untuk space seperti ini mungkin baiknya pakai yang kotak juga masih oke. Karena ini lumayan pintunya agak sedikit menghalangi. Nah, untuk ini nih dapat kaca juga. Lumayan bisa bercermin dan kacanya tinggi banget. Untuk saniternya dia sudah full, pakai punyanya Toto, mulai kran, wastafel, juga klosetnya termasuk jet washernya. Nah ini nih untuk area basahnya, ini kurang lebih lebarnya sekitar ya 1,5 kali 1 meteran, termasuk oke kalau kita buat mandi di sini. Jadi di sini ada penutup tempered glass supaya nggak muncat-muncat ke area keringnya. Tetap tambahan pakai tirai lagi supaya bener-bener nggak sampai basahnya ke area situ. Dan untuk dindingnya di sini pastinya full pakai keramik, homogeneous style yang motifnya terrazzo. Dan pencahayaan tetap dapat karena di sini ada kaca es. Tuh, dia pakai kisi-kisi juga, ada selah sekitar mungkin ya hampir 7 sentian lah. Jadi ada udara yang kesedot kemudian langsung kebuang ke arah exhaust. Jadinya nggak lembab, nggak pengap, nggak bau. Jadi ini kan tadi kamar mandi. Di situ ada satu kamar. Kenapa nggak dibuat tembus saja? Karena rame-rame dengan ini? Tidak. Ternyata di sini ada satu kamar tidur dengan kamar mandi bagian dalam. Yuk masuk yuk. Nah, jadi kamar di sini kan rumahnya sebenarnya lebar 7, tapi kok kamar master bedroomnya cuma segini ya. Kenapa? Karena ada kamar mandi di sebelah situ nanti. Kita bahas nanti aja. Tapi untuk segini termasuk oke lah ya. Jadi kurang lebih 4 meteran untuk lebarnya kamar ini, 4 meter kali 3 meter. Sorry, 4 meter lebih ya. Tapi termasuk oke karena di sini kita bisa naruh ranjangnya atau tempat tidurnya bahkan untuk ukuran 200 kali 200 pun masih oke. Karena di sininya masih lega dan apalagi di daerah sini nih, ini termasuk lega banget karena hampir 1 meteran ada space kosongnya. Bukan cuma bedside table sih, naruh satu kursi juga masih bisa di area situ. Nah, untuk area belakang sini nih, ini termasuk wallpapernya asik, dia pakai warna yang soft gitu, ada burung-burung, ada bunga-bunga juga. Dan nuansanya masih nyambung dengan nuansa alam karena mulai dari lantai tadi kan pakai motif kayu sampai ke lemari dan juga pintunya. Ini serat kayunya kelihatan walaupun bukan kayu asli ya. Tapi kesannya alaminya masih dapat. Terus ada lampu-lampu beginian lagi. Oh, nggak nyala ya. Ya mungkin belum ada lampunya ya. Termasuk lampu-lampu tambah LED strip menambah suasana lebih asik lagi. Tapi yang paling asik di sini masih dapat balkon. Yuk kita lihat. Tuh. Nah, ini dia untuk area balkonnya. Weh, lumayan lah. Dapat kurang lebih 1 meteran dengan lebar sekitar 2 meteran lebih. Kita bisa menyapa untuk ke orang-orang di area luar dan dapat sirkulasi udara juga. Nah, ini nih tadi yang sempat dibahas. Nah, ini nih dia pakai bahan WPC untuk bagian luarnya. Sekilas kelihatan seperti kayu asli kan, karena memang ada campuran kayunya. Ini lebih baik untuk bahannya. Yaudah, masuk lagi yuk. Oke, kita sudah di dalam lagi. Nah, sekarang kita bahas untuk area sini nih. Nah, ini untuk area pakaian, naruh pakaian atau lemari, ini lumayan bisa dapat tuh beberapa tempat penyimpanan. Ini untuk pakaian yang digantung, di bagian bawah ada yang tertutup, juga untuk bagian yang di sini, untuk pakaian-pakaian yang dilipat, termasuk ada tempat penyimpanan juga di bawah sini. Dan kalau suami istri biar nggak rebutan gimana? Nih, di sini ada satu lagi tempat penyimpanan pakaian. Karena tadi waktu dibahas bagian fasad, itu kan ada bagian yang menonjol. Nah, salah satunya ini, pemanfaatannya untuk lemari pakaian seperti ini. Nah, untuk area sini, ini area untuk berias. Jadi di sini sudah ada cermin yang lumayan gede tuh. Dan ada tempat penyimpanan juga untuk bagian yang di bawah sini yang tertutup. Bagian atas yang terbukanya. Mungkin kurang satu ya, colokan listrik ya. Tapi bisa lah itu nanti ditambahin. Oke, sekarang kita geser ke area kamar mandi dalamnya. Kan tadi dibilang ada kamar mandi dalam. Tuh, ini dia bagian kamar mandi dalamnya. Nah, untuk bagian sini, ini ada bagian yang menonjol tadi untuk bagian depan rumah. Ini sebenarnya bisa kita manfaatkan nih, lumayan segini. Entah itu untuk naruh semacam ambalan-ambalan, atau mungkin bahkan tempat penyimpanan apa ya, handuk ya. Bisa oke nggak sih? Nah, bisalah dimanfaatkan di sini. Dan untuk cuci-cucinya di sini kalau kita cuci tangan ada wastafel lengkap juga dengan mejanya. Dia pakai bahannya solid surface dan bawahnya ada tempat terbuka juga dengan tempat tertutupnya. Dan yang penting adalah nih ada pencahayaan. Jadi walaupun tanpa lampu masih tetap terang dan tuh ada sirkulasi udara kerasa nih sampai gerak-gerak tuh pohonnya. Daunnya.
Nah, ini untuk area mandinya, ini lebih lega lagi. Jadi kurang lebih sekitar 1,5 meter kali 1,5 meter. Kita mau bergerak-gerak, mau tangan yang suka biayaan gitu, masih bisa aman dan bebas. Di sininya ada sedikit tonjolan, jadi bisa buat naruh beberapa perlengkapan mandi. Untuk showernya lengkap di sini, merek Toto, termasuk untuk kerannya. Instalasi air panas juga sudah ready, termasuk untuk colokan listriknya. Kalau memang water heaternya dia pakai elektrik. Tempot gelas plus tirai, itu penting. Nah, udah selesai ya. Saya langsung turun aja. Yaudah deh, kita kan udah selesai nih jalan-jalannya. Kalau kalian pengen rumah keren seperti ini dan harganya affordable banget, lokasinya strategis, dekat Bandara Juanda, dekat pintu tol, mepet ke Surabaya, walaupun ini di Sidoarjo. Yaudah, cepetan, Win Rianto. Yaudah ya, saya mau viewing ke tempat lain. Bye-bye.